Temuan isi minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita yang disunat isinya kembali membuat masyarakat kecewa. Minyak goreng yang seharusnya berisi 1 liter disunat isinya menjadi hanya 750 hingga 900 ml. Bareskrim Polri sudah memulai penyelidikan terhadap 3 perusahaan terduga pelaku. Kami akan mengulasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto dan staf bidang pendidikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Anjani Widya Hemasita. Selamat malam. Malam, Sylvia. Malam, Sylvia. Baik, terima kasih Pak Darmadi dan juga Mbak Anjani. Pak Darmadi, lagi-lagi masyarakat dicurangi dan kali ini produk minyak goreng subsidi yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan bayar 1 liter dapatnya tidak sampai 1 liter. Apa yang Komisi 6 lakukan untuk merespons kasus sunat isi minyak kita ini, Pak? Ya, pertama kita prihatin ya, karena ini kan membohongi rakyat ya. Artinya apa? Artinya ada kecurangan dan juga ada pemalsuan di sini. Nah, dua hal yang dilakukan pelaku usaha kan memang melanggar aturan main, melanggar peraturan perundang-undangan. Tentu pemerintah harus menindak tegas hal ini. Tetapi kita berharap bahwa bukan saja pemerintah menindak tegas, tapi juga melihat apa penyebab dilakukannya kecurangan dan penipuan ini oleh masyarakat dan ada pemalsuan juga. Tentu ini juga harus diteliti oleh pemerintah. Apakah tadi yang disebutkan oleh Kementerian Perdagangan bahwa ini mereka nggak bisa memproduksi sebetulnya untuk menjual sesuai dengan HET. Karena di distributor tingkat pertama kan mereka hanya bisa menerima 13.500 begitu. Nah, hal-hal ini harus disikapi juga oleh pemerintah. Yang ketiga, saya meminta khusus kepada aparat utama Satgas Pangan agar janganlah ya turun ke pasar-pasar. Ya, jadi cukup yang ditindak hanya produsennya saja. Jangan ke pengecer-pengecernya ditindak karena mereka kan pelaku-pelaku usaha kecil yang hanya membeli dari distributor. Karena itu akan menambah gaduh sebetulnya. Ya, para pelaku usaha kecil itu ya kalau bisa ya cari keterangan boleh, tapi jangan kemudian ditindak, diambil barangnya dari pengecer-pengecer itu juga itu nanti menimbulkan masalah. Kasihan juga para pelaku UMKM yang ada di pasar-pasar itu kan hanya modalnya berapa, kemudian nanti tiba-tiba disita, diambil barangnya, itu akan menambah kegaduhan, Sylvia. Begitu, Sylvia. Iya, Pak Darmadi, Anda sepakat tidak kalau kasus kecurangan isi volume minyak kita itu bisa terjadi karena tingginya biaya bahan baku CPO di hulu dan lemahnya pengawasan di hilir? Itu saya pikir saya agak setuju. Memang ada masalah pasti di sana. Harga CPO yang cukup tinggi juga menyulitkan para pelaku usaha. Ya, sementara pengawasan di hilir juga memang tidak terlalu ketat, ya, tidak terlalu ketat. Karena ini nggak main-main, banyak undang-undang sebetulnya dilanggar oleh pelaku usaha, tapi tetap ditabrak sebetulnya. Ada undang-undang perdagangan, pelindungan konsumen, ada peraturan BPOM, ada tindak pidana korupsi, ada tindak pidana di sana, ya. Jadi banyak yang dilanggar sebetulnya, tapi pelaku usaha sebenarnya tahu, ya, ada pemalsuan di sana. Pelaku usaha mestinya tahu itu dan ini kan udah berulang-ulang terjadi. Ya, kenapa mereka nekat melakukan itu? Itu juga perlu diinvestigasi, Sylvia, supaya ini tidak terulang lagi. Jadi ini menjadi salah satu PR kita juga untuk bisa mendata sebetulnya apa persoalan permasalahan yang terjadi di industri minyak goreng. Kemarin kita dikagetkan dengan banyaknya kartel di sana. Nah, ini juga harus diinvestigasi juga. Saya pikir menjadi PR yang belum selesai untuk industri minyak goreng yang sekarang heboh lagi. Sudah pernah heboh lagi begitu dan ini menjadi dan yang seharusnya melakukan pengawasan dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan ya, Pak ya? Ya, pengawasan ada PKTN ya di perdagangan, kemudian ada Satgas Pangan juga yang meneliti investigasi ya. Dan ini nggak selesai-selesai, akhirnya terjadi lagi kan. Jadi ini juga kita harus investigasi menyeluruh. KPPU juga menyelidiki hal ini, banyak instansi yang menyelidiki. BPKN, Badan Pelindungan Konsumen Nasional, ini juga pernah menyelidiki masalah minyak goreng ini.
Tetapi ini Oke. terulang lagi. Dan ini nggak kapok-kapok pelaku usaha. Undang-undang Ya, yang ada dihilangkan masalah banyak berarti sekali, sehingga Sylvia. betul Banyak ada sekali. masalah Dan dalam ini berat sekali pengawasan, bagi makanya ini pelaku bisa usaha. berulang kembali. Oke, nanti saya kembali lagi ke Anda. Sekarang pindah dulu ke Mbak Anjani. Mbak Anjani, praktik minyak kita tidak sesuai takaran. Apakah sering dikeluhkan oleh konsumen sejak produk ini diluncurkan bulan Juli 2022? Ya, sebenarnya kalau dari YLKI sendiri terkait produk minyak yang tidak sesuai takaran beberapa kali memang diadukan masyarakat. Lalu ketika minyak kita masalah ini muncul pada awal bulan ini, sudah banyak masyarakat yang mention ke YLKI terutama di sosial media dan juga di email pengaduan YLKI yang merasa mereka dirugikan karena apa? Karena harusnya kan suatu produk itu memiliki takaran yang sesuai apa yang dijanjikan. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mengeluh terkait hal ini ke YLKI. Sebenarnya sudah banyak dan hal ini memang beberapa kali berulang. Jadi sebenarnya kita antara kaget dan tidak kaget gitu sih Mbak Sylvia. Tidak kaget lagi ya YLKI ya. Mbak Anjani, selain praktik tidak sesuai takaran, apakah ditemui juga modus-modus lain yang terjadi di minyak kita ini? Oke, kalau dari minyak kita sendiri karena sudah terbukti di lapangan bahwa ada uji yang menguji bahwa ternyata hasilnya hanya sekitar 750 sampai 800 ml, tetapi pada kemasan minyak kita sendiri ternyata tidak terdapat informasi mengenai berat bersih pada kemasannya. Padahal sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 pasal 7 menyebutkan bahwa pelaku usaha itu wajib menyantumkan informasi secara jelas dan jujur pada semua produk, barang ataupun jasa yang mereka pasarkan. Nah, artinya ini minyak kita selain melanggar peraturan aturan Undang-Undang Konsumen terkait takaran, ini juga melanggar terkait ketidaksesuaian informasi, ya Sylvia. Oke. Oke, dan termasuk apakah YLKI juga menerima laporan aduan dari masyarakat soal misalnya HET, harga eceran tertinggi minyak kita yang dijual di atas HET, harganya 14.000 ya kalau berdasarkan HET-nya ya. Tapi apakah ditemukan juga di atas HET kemudian ada modus soal pengoplosan misalnya minyak kita dioplos kemudian dijual sebagai minyak premium. Apakah itu juga ditemukan? Untuk aduan terkait pengoplosan, setahu saya hingga saat ini belum ada yang masuk, tetapi emang beberapa masyarakat mengeluhkan terkait HET atau harga eceran tertinggi minyak kita. Dan kalau saya lihat ini kemungkinan karena kita juga sudah memasuki bulan Ramadan ya Mbak Sylvia, di mana demand terkait minyak goreng pastinya jauh lebih tinggi permintaannya dibandingkan hari-hari biasa. Nah, saya takutnya bahwa momen seperti ini, seperti Ramadan ini menjadi peluang untuk pelaku usaha nakal ataupun pihak-pihak nakal untuk melakukan tindak kecurangan seperti memanipulasi takaran maupun memanipulasi menaikkan harga. Nah, ini tentunya dibutuhkan peran dari pemerintah untuk selalu mengawasi distribusi minyak goreng ini, terutama di bulan Ramadan harus lebih ditingkatkan. Oke. Ada fakta bahwa kejadian ini berulang, kemudian juga kita sudah memasuki sebentar lagi akan Lebaran. Oleh karena itu Pak Darmadi, apakah harus ada langkah tegas sampai langkah pidana? Kepolisian harus segera menetapkan tersangkakah dalam kasus ini supaya lebih ada bukti konkret, ada penegakan hukum yang jelas? Saya pikir yang melakukan kecurangan dan penipuan dan pemalsuan pasti harus ditindak tegas. Mungkin sampai ditutup usahanya jika diperlukan. Karena itu shock terapi juga bagi pelaku usaha lain untuk tidak mengulangi atau mencontoh. Karena kalau tidak ada tindakan, pasti akan dicontoh oleh pelaku usaha lain. Ini kan teori ekonomi yang berlaku. Yang kedua, saya meminta pemerintah memanggil semua produsen minyak goreng untuk mengamankan masa Ramadan atau menjelang Idul Fitri ini, karena itu menjadi penting karena harga-harga kan tidak boleh naik. Kalau kita bilang menjual HET 15.700 di pasar itu minyak goreng sudah 18.000, 20.000. Ini kan berarti kan supply and demand tidak seimbang, Sylvia. Nah, ini pemerintah Kementerian Perdagangan panggillah itu produsen minyak goreng ini yang begitu banyak
itu kan besar-besar di sana. Ya, PT-PT yang ada itu dipanggil agar bisa mengamankan pasokan. Nah, ini menjadi penting supaya masyarakat tidak resah, supaya masyarakat merasa aman nanti menjelang Idul Fitri atau selama masa Ramadan ini semua kebutuhannya terpenuhi dengan harga yang wajar. Karena masyarakat nggak boleh dimain-mainkan begini perasaannya, ya beli 1 liter dapatnya 800 mili. Ini kan sama nih kayak Pertamax, Pertalite begitu, terulang lagi gitu. Nah, kalau Ya. tidak ada ketegasan dari pemerintah, saya pikir ini nggak benar juga. Jadi saya minta pemerintah tegas, ya, satu, mengamankan pasokan, dua, mengendalikan harga, dan panggil itu semua produsen minyak goreng untuk turut serta melindungi di pasar di saat-saat Ramadan ini agar masyarakat bisa lebih aman dalam menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitrinya begitu. Oke, Pak Darmadi, sekarang kita sudah mendengar bahwa di retail minyak kita itu sudah sulit untuk ditemukan, terutama yang 1 liter ya. Tapi apakah memang harus segera diambil tindakan untuk menarik semua produk minyak kita, terutama yang berasal dari 3 produsen terduga pelaku yang masih beredar di pasar? Apakah sebaiknya ditarik saja? Atau ya selama isinya sesuai dengan label tetap boleh diperjualbelikan? Selama isinya sesuai dengan label tentu boleh dijual perjualbelikan. Tetapi yang saya minta adalah kalau mau menarik itu juga harus hati-hati. Kalau mau menarik itu kan menimbulkan kekosongan. Nanti harus ada diisi kembali pasar itu. Karena kalau enggak, nanti harganya makin tambah enggak karu-karuan begitu Sylvia. Jadi makanya sekarang panggil itu produsen minyak goreng, penuhi pasar dalam negeri. Saya yakin masih ada banyak stok mereka kan. Penuhin supaya tidak terjadi lonjakan harga yang berlebihan. Nanti kalau ditarik semua pasar kosong, nanti sampai 25.000 itu barang. Karena nggak ada barang. Jadi teori supply demand itu pasti berlaku di sana. Hukum permintaan dan penawaran. Jadi hati-hati menyusun strategi pemerintah ini. Jadi saran saya penting banget panggil semua industri minyak goreng, pelaku industri yang besar-besar itu untuk mengamankan pasokan yang ada dalam negeri. Supaya tidak terulang minyak goreng dulu itu kan pernah kosong. Sampai 25.000 barangnya nggak ada. Jadi tindakan-tindakan yang harus dilakukan itu harus hati-hati Sylvia. Begitu. Oke, baik. Terakhir, Mbak Anjani, rakyat kembali dirugikan. Sebelumnya ada kasus pengoplosan Pertamax ya. Kali ini minyak kita, minyak goreng yang diproduksi atau yang merek dagangnya itu dimiliki oleh Kementerian Perdagangan. Apakah artinya harus ada tanggung jawab langsung dari negara ke konsumen? Misalnya dalam bentuk kompensasi ke konsumen yang sudah terlanjur membeli atau bagaimana sebetulnya menurut YLKI? Oke, betul. Jadi kalau misalnya konsumen mengalami kerugian, sebenarnya dalam kasus minyak kita ini produsen seharusnya memberi kompensasi atas nilai jual yang dirugikan. Misalnya kita dijanjikan minyak sebesar 1 liter, tetapi kita hanya mendapatkan 800 mililiter. Nah, berarti sekitar 200 mililiter itu harus diberikan kompensasi berupa nilai yang sesuai, entah itu dengan uang ataupun dengan produk senilai yang dirugikan itu. Begitu, Mbak Oke. Sylvia. Oke, baik. Nah, Kalau Sylvia, itu begitu kita... masyarakat juga Aha. bisa melaporkan ke BPSK, Badan Betul. Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di setiap daerah, di kabupaten kota di seluruh Indonesia ada. Jadi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Laporkan aja masyarakat supaya banyak sengketa yang bisa dituntut ke produsen begitu. Oke, Betul. baik kalau begitu. Terima kasih Pak Darmadi dan juga Mbak Anjani sudah bergabung dalam diskusi di Prime News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.